Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok metode FMWA mau mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan anggota kelompok kami, dengan saya sendiri yaitu Ilham Dwi Prasetyo. Kemudian saya Abdillah Fajar Khairullah. Muhammad Novel Ramadhani, Muhammad Jain Alansori, Carindi Indrawan. dan saya Muhammad Ali Imron. Sejarah perkembangan FMIA. Pada era Perang Dunia Kedua, metode FMIA pertama kali digunakan oleh Angkatan Udara Amerika Serikat pada tahun 1940-an. Saat itu metode ini dikenal dengan nama military FMIA. Metode FMIA digunakan untuk menganalisis kegagalan pesawat dan senjata. Tujuan utamanya yaitu untuk memastikan bahwa senjata dan pesawat militer beroperasi dengan keandalan yang tinggi selama pertempuran. Next. Kemudian Definisi FMEA. FMEA adalah sebuah taktik rekayasa yang digunakan untuk menetapkan, mengidentifikasi, dan untuk menghilangkan kegagalan yang diketahui, permasalahan, error, dan sejenisnya dari sebuah sistem, desain, proses, dan atau jasa sebelum mencapai konsumen. Maka dapat disimpulkan bahwa FMEA merupakan suatu metode yang digunakan untuk mengidentifikasi dan menganalisa suatu kegagalan dan akibatnya untuk menghindari kegagalan tersebut. Tujuan metode FMEA yang pertama yaitu mempertahankan kualitas pada produk, yang kedua peningkatan pengendalian kualitas pada produk, kemudian yang ketiga yaitu mengidentifikasi dan menetapkan prioritas perbaikan untuk menghilangkan potensi kegagalan, kemudian yang keempat memperbaiki kualitas pada produk. Selanjutnya yaitu tahapan metode FMA. Satu yaitu menentukan dan membuat tabel hasil produksi dan produk cacat. Yaitu hasil produksi berbentuk piece dan produk cacat berbentuk piece juga. Yang kedua yaitu menetapkan hasil proses produksi dalam peta kendali. Di sini ada dua peta kendali yaitu peta kendali P dan peta kendali U. Yang ketiga yaitu menghitung dengan diagram Pareto. Yang keempat selanjutnya yaitu menggunakan diagram fishbone atau diagram sebab akibat. Yang kelima yaitu menentukan potensial effect of virus. Yang keenam yaitu menentukan nilai severity. Yang ketujuh yaitu menentukan nilai assurance. Yang kedelapan yaitu menentukan nilai deteksi. Yang kesembilan yaitu menentukan nilai RPN dengan rumus RPN sama dengan nilai severity dikali nilai assurance dikali nilai detection. Dan terakhir yaitu usulan perbaikan dalam metode 5W. Next. kemudian studi kasus. Berdasarkan data yang diperoleh terlihat bahwa hampir setiap bulan pada tahun 2015 memiliki produk cacat yang melebihi standar perusahaan yang telah ditetapkan oleh perusahaan yaitu sebesar 2%. Dan berdasarkan latar belakang permasalahan tersebut, maka yang menjadi inti permasalahannya adalah yang pertama, faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya kecacatan pada sepatu yang diproduksi di PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk. Yang kedua, apa usulan perbaikan yang tepat dilakukan untuk mengurangi kecacatan yang ada pada produk. Next. Berikut ini adalah data dari PT Primarindo Asia Infrastruktur yang dihadapkan pada permasalahan pencapaian kualitas. Next. Kemudian hasil dan pembahasan. Tahapan pertama dalam pengolahan data adalah menetapkan hasil proses dalam batas kendali dengan menggunakan kendali P atau P-chart. Ya, seperti gambar tersebut. Berdasarkan gambar peta kendali tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa data kecacatan yang terjadi setiap harinya masih dalam batas yang diperkenankan atau masih berada dalam batas kendali. Next. Dan tahapan pertama dalam pengolahan data adalah menetapkan hasil proses dalam batas kendali dengan menggunakan peta kendali U-chart. Next.
Tahapan pertama dalam pengolahan data adalah menetapkan hasil proses dalam batas kendali dengan menggunakan peta kendali U atau UCAD dengan gambar sebagai berikut. Berdasarkan gambar peta kendali di atas, maka dapat disimpulkan bahwa data kecacatan yang terjadi setiap harinya masih dalam batas yang diperkenankan atau masih berada dalam batas kendali. Next. Selanjutnya menentukan diagram Pareto. Untuk menentukan diagram Pareto sendiri yaitu pertama yaitu kita melakukan identifikasi dengan beberapa jenis defek yang terjadi, kemudian menentukan total, kemudian dilanjutkan dengan menentukan persentase tiap jenis defeknya dan dilakukan persentase kumulatif dengan hasil tabel di bawah ini. Dari diagram Pareto di atas dapat diketahui jenis-jenis cacat yang paling dominan dengan melihat nilai kumulatifnya sesuai dengan prinsip Pareto yang menyatakan aturan 80/20 yang artinya 80% masalah kualitas disebabkan oleh 20% penyebab kecacatan. Sehingga dipilih jenis-jenis cacat yang kumulatif mencapai 80% dengan asumsi bahwa dengan 80% tersebut dapat mewakili seluruh jenis cacat yang terjadi. Dapat dilihat kecacatan yang dominan adalah adanya kurang lem 14%, sisa lem 13%, sisa benang keluar 13%, kotor piton 12%, kotor 12%, tidak pas tengah 12%, dan upper kotor 12%. Untuk selanjutnya yaitu menentukan diagram Fishbone. Dari diagram Fishbone di samping dapat diketahui penyebab-penyebab yang ada terkait kecacatan produk yang dilihat dari 4 indikator yaitu metode, mesin, material, dan manusia. Untuk dari metode sendiri yaitu penyebabnya metode yang digunakan, efisien, mesin, material, dan manusianya. Next. Kemudian menentukan potential effect of failures. Potential effect of failures digunakan dalam FMEA untuk menentukan dampak dari setiap kegagalan produk sepatu. Dari diagram Pareto didapatkan kegagalan atau jenis cacat yang sering terjadi ada 7, sehingga dari ketujuh kegagalan tersebut dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, kurang lem, disimbolkan dengan KL. Kegagalan ini dapat menyebabkan bagian upper atau bottom tidak menyatu dengan benar atau sesuai standar. Yang kedua, ada sisa lem, disimbolkan ASL. Kegagalan ini dapat menyebabkan lem terlihat jelas pada produk sepatu sehingga tidak sesuai dengan standar produk. Dan sisa benang keluar SBK. Next. Kemudian menentukan potential effect of failures. Yang keempat yaitu kotor pilon KP. Kemudian kotor disimbolkan dengan K. Kemudian tidak pas tengah disimbolkan TPT, kemudian upper kotor disimbolkan UK. Next. Selanjutnya yaitu menentukan nilai severity. Nilai severity yaitu dengan indeks antara rating 1 sampai 10. Bila dari tabel nilai severity yaitu jenis cacat dan severity seperti pada tabel berikut. Next. Menentukan potensial cause mekanis of failure. Penyebab-penyebab kecacatan pada produk sepatu terdiri dari 5 faktor yaitu faktor manusia, mesin, metode, bahan baku, dan lingkungan. Yang pertama yaitu faktor manusia. Kurang teliti, kurang kontrol, tidak mengikuti kondisi kerja dengan baik, dan keadaan operator kotor. Yang kedua, faktor mesin, gangguan mesin dan mesin kotor. Yang ketiga, faktor metode, yaitu proses pengeleman tidak akurat, proses penjahitan tidak sesuai, penggantian jarum yang berulang-ulang, pilon terlalu lama dan disimpan, kemudian salah peletakan menjahit. Yang keempat yaitu faktor bahan baku. Kualitas lem tidak sesuai standar dan kualitas bahan baku tidak sesuai. Kemudian yang kelima yaitu faktor lingkungan. Kurangnya pencahayaan dan kebersihan tidak diperhatikan. Next. Menentukan nilai occurrence. Nilai occurrence pada FMEA digunakan untuk menggambarkan tingkat kemungkinan
terjadinya kegagalan. Nilai occurrence dapat kita lihat pada tabel berikut. Next. Selanjutnya itu menentukan nilai detection. Penentuan ini nilai detection digunakan untuk menunjukkan tingkat kemungkinan lolosnya penyebab kegagalan dari kontrol yang sudah dipegang. Ada 7 jenis cacat yang diketahui, yaitu ada kurang lem, ada sisa benang keluar, kotor pilon, kotor, tidak pas tengah, upper kotor. Dengan nilai detection seperti tabel yang tadi. Berikut ini. Selanjutnya menentukan nilai risk priority number atau RPN. Menentukan nilai risk priority number atau RPN merupakan hasil perkalian bobot dari severity dengan occurrence dan detection. Rumus RPN sendiri yaitu S kali O kali D. Berikut adalah hasil tabel yang dihasilkan. Next. Nah, selanjutnya itu menentukan nilai risiko priority number RPN, yaitu dengan subjudul tabel ada item atau function, potential failure mode, potential effect atau of failure, potential cause atau mekanisme of failure, terus yang selanjutnya current process control, recommended action, dan responsibility. Dapat dilihat dari hasil nilai risiko priority number. Next. Kesimpulan, berdasarkan hasil identifikasi pada produk sepatu di PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk, penyebab-penyebab 7 besar kecacatan yang terjadi adalah sebagai berikut. Yang A, penyebab cacat kurang lem, yaitu kurang teliti atau kurang kontrol. Yang B, penyebab cacat ada sisa lem, ASL, yaitu proses pengeleman tidak akurat. C, penyebab cacat sisa benang keluar, SBK, dan terjadi disebabkan oleh gangguan mesin atau penjahitan tidak sesuai. Yang D, penyebab cacat kotor pylon atau KP yang disebabkan tidak mengikuti prosedur kerja. Dan usulan perbaikan pengendalian kualitas untuk mengurangi kecacatan yang ada pada produk sepatu di PT Primarindo Asia Infrastruktur Tbk menggunakan metode Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA. Penyebab jenis cacat yang harus segera dilakukan perbaikan adalah penyebab yang memiliki nilai risk priority number RPN terbesar pada FMEA. Berdasarkan hasil pengolahan data, maka nilai RPN yang terbesar yaitu 245 yang terdapat pada jenis cacat kurang lem. Dengan penyebabnya adalah kurang kontrol, sehingga usulan yang diberikan adalah melakukan pengawasan kepada operator secara terjadwal setidaknya 1 jam sekali, agar operator lebih teliti, disiplin, dan hati-hati dalam melakukan pemberian lem. Next. Nah, sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh.